Oke, salam jas merah. Ketemu lagi dengan Sir Alpen. Kali ini saya akan membahas materi sejarah peminatan kelas 10 dengan topik kita peradaban kuno Mesopotamia. Dalam materi ini kita akan membahas letak geografis Mesopotamia, kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, perkembangan iptek, dan juga bagaimana pengaruh peradaban Mesopotamia terhadap dunia dan juga Indonesia. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu anak-anak kami nantinya akan mampu menganalisis pengaruh peradaban kuno Mesopotamia terhadap kebudayaan dunia maupun Indonesia. Adapun konsep materi kita, yang pertama nanti kita akan membahas letak geografis daripada Mesopotamia itu. Kalau dikatakan letak geografis berarti letak kenyataannya di mana nanti Mesopotamia itu diapit oleh dua sungai besar yang namanya Sungai Eufrat dan Tigris. Jadi Mesopotamia ini juga sering disebut dengan peradaban kuno Eufrat dan Tigris, itu sama saja dengan Mesopotamia. Kemudian yang kedua, kita akan membahas kehidupan masyarakat dalam bidang. Yang pertama ada bidang ekonomi, kemudian ada bidang politik, kemudian ada sosial budaya, dan juga bagaimana perkembangan iptek pada masyarakat kuno Mesopotamia. Kemudian yang terakhir kita akan membahas pengaruh kebudayaan baik dunia maupun Indonesia. Nah, yang pertama kita bahas dulu letak geografis daripada Mesopotamia itu. Nah, di sini saya sudah buat petanya. Jadi Mesopotamia itu ibarat bulan sabit ya. Nah, ini dia yang warna hijau. Oke, nah jadi pusat pemerintahnya nanti ada di sini. Nah, inilah peta Mesopotamia ya. Di selatan dia ada Arab ya, di utara ada Turki, kemudian di sebelah timur ada Iran. Nah, ya, oke, itu letak geografisnya. Jadi kenapa dikatakan namanya Mesopotamia? Jadi Mesopotamia ini artinya itu adalah daerah yang diapit oleh dua aliran sungai, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris ya. Nah, ini dia. Oke, bisa diperhatikan ya. Nah, kemudian Mesopotamia sebagai daerah bulan sabit tadi sudah saya terangkan ya. Nah, jadi karena boleh kita katakan letak geografis daripada Mesopotamia ini sangat strategis. Jadi kalau Mesopotamia ini sangat subur ya, sangat subur karena aliran sungai ada di sini. Di saat sungai ini banjir, dia akan mengendapkan lumpur. Jadi sungainya membawa lumpur itu menjadi pupuk, jadi tanahnya menjadi subur. Sementara di sekitar keliling daripada Mesopotamia itu tandus ya, itu gurun pasir ya nak ya. Nah, jadi ini menjadi rebutan ya, para kerajaan-kerajaan pada zamannya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana kehidupan ekonominya? Nah, kehidupan ekonominya pertama mereka bertani ya nak ya. Nah, bertani. Kemudian ada yang beternak, ada juga yang berdagang. Nah, jadi terutama yang bertani ini itu sangat merupakan pendapatan yang paling besar ya pada masyarakatnya, sehingga nanti daerah Mesopotamia ini menjadi sasaran daripada negara maupun kerajaan-kerajaan lain bagaimana supaya dikuasai ya. Nah, di sini boleh kita lihat baca sebab Mesopotamia silih berganti ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Nah, itu karena lembah Sungai Eufrat dan Tigris itu sangat subur, sedangkan sekelilingnya banyak gurun yang tandus begitu. Kemudian kita next kehidupan politik atau pemerintahan. Jadi banyak sekali di sini nanti berganti kerajaan. Yang pertama ada kerajaan Sumeria. Nah, kerajaan Sumer ini Raja Patesi mendirikan pusat pemerintahan di kota Uruk atau kota terkenal pada saat itu ya. Nah, pada tahun 2500 sebelum Masehi, kerajaan Sumer ini berhasil ditaklukkan oleh Raja Kadia lagi ya, yang bernama Raja Sargon. Nah, hilang lagi kerajaan Sumeria, berdirilah kerajaan yang kedua namanya kerajaan Akkadia. Nah, siapa raja terkenalnya? Coba kita sebelumnya termasuk suku Semit ya, ini termasuk suku Semit yang datang dari gurun pasir kemudian mereka berintegrasi. Berintegrasi maksudnya itu adalah menyatukan diri. Oke, kemudian yang ketiga ada kerajaan Babilonia Lama. Babilonia Lama ini raja terkenalnya itu adalah Hammurabi ya. Kemudian kenapa dia dikatakan terkenal? Karena Hammurabi inilah yang menciptakan sebuah hukum atau undang-undang yang pertama sekali di dunia ya. Nah, hukum atau undang-undang yang pertama sekali ditulis di dunia itu diciptakan oleh Kodeks Hammurabi. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap dunia.
Nah, undang-undang ini nanti digantung, dibuat di sebuah taman, kemudian rakyat daripada kerajaan itu nanti bisa mengetahui apa saja undang-undang yang larangan daripada kerajaan dan juga apa saja sanksinya. Itu sebabnya dibuat taman gantung namanya ya. Oke, kita next. Kemudian berlanjut ke kerajaan Assyria. Nah, ini diperintah oleh raja terkenal namanya Raja Sargon II. Ya, kerajaan ini mengembangkan perdagangan kalau di Mesopotamia. Kemudian yang kelima, kembali lagi kerajaan Babilonia tadi, tetapi pada tahun 612 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia kembali menguasai Mesopotamia dari tangan kerajaan Assyria. Ya, nah sehingga nanti yang kerajaan Babilonia lama itu kan diganti lagi menjadi Babilonia baru, begitu ya. Oke, kita next. Masih kehidupan politik, dikuasai kembali oleh Persia dari tangan Babilonia baru ya. Nah, kita lihat tahun 530 sebelum Masehi, kerajaan Persia berhasil menguasai Mesopotamia yang dipimpin Raja Cyrus. Nah, tetapi raja terkenal dari Persia ini namanya nanti adalah Raja Darius. Dia membuat rakyat sejahtera dan dia pernah membangun kota megah. Oke, kita masuk ke kehidupan sosial budaya. Nah, ini sangat penting ya. Yang pertama, hasil budaya dari bangsa Sumeria ya. Itu muncul yang namanya huruf paku, itu yang saya jelaskan tadi ya. Huruf paku maksudnya bahwa huruf itu digantung ya, digantung, kemudian itu dibaca oleh rakyatnya. Kemudian Assyria itu tadi saya katakan membangun sebuah perpustakaan. Nah, ini dikenal sebagai perpustakaan tertua di dunia. Nah, artinya bahwa Mesopotamia ini sebelum Masehi sudah memikirkan yang namanya ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya Nebukadnezar itu pernah membangun jembatan besar ya, menghubungkan Babylon, Menara Babel, Taman Bergantung, dan selanjutnya. Jika dilihat dari kejauhan itu nanti seperti menggantung gitu ya. Kemudian ada tadi dibangun yang namanya Istana Mega ya. Nah, itu namanya Persepolis di kota Susah. Oke, selanjutnya peninggalan kebudayaan disebut seni bangunan. Nah, itu berbentuk zigurat ya nak ya. Nanti dokumentasinya saya tunjukkan. Kita lanjut aksara. Aksara tadi itulah nama aksara yang mereka kenal, itu istilah huruf paku. Oke, nah inilah peninggalan daripada Mesopotamia ya nak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dokumentasinya. Jadi huruf paku tadi seperti ini modelnya ya. Nah, huruf paku. Nah, inilah nanti yang digantung di sebuah taman ya, diletak lokasi kerajaan. Selanjutnya ada simbol kerajaan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia tata kotanya ya. Nah, ini tata kotanya sudah sangat teratur dan sudah sangat mewah ya pada saat itu. Kemudian dokumentasi yang lain. Nah, ini dia perpustakaan tadi ya. Oke. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi Mesopotamia ini sudah mengenal yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama tadi adalah di bidang bangunan ya, di bidang bangunan yang berbentuk zigurat. Kemudian sudah mengenal yang namanya perpustakaan ya. Nah, kemudian selain itu mereka juga sudah mengenal ilmu hitung. Nah, ilmu hitung misalnya bahwa mereka sudah memahami bahwa bumi ini berputar 360 derajat. Kemudian mereka sudah memahami bahwa satu tahun itu sebanyak 354 hari. Untuk apa mereka ketahui ini, astronomi ini? Nah, tujuannya adalah untuk bertani pada saat itu ya, kapan musim hujan, supaya mereka tahu bercocok tanam kabarnya. Nah, kemudian mereka juga sudah mengenal logam. Contoh logam yang mereka ciptakan ada cermin, ada kapak perhiasan dari emas ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan yang mereka anut di Mesopotamia ini adalah politeisme, berarti menyembah banyak dewa. Contoh-contoh dewa sudah ada di sini. Yang pertama ada dewa Enlil atau dewa bumi, kemudian ya atau dewa air, Anu, dewa langit, Sin, dewa bulan, Ramas, dewa matahari. Nah, ini kalian bacalah nanti ya, sudah lengkap. Saya ringkas di sini. Kita next, Persia ya. Nah, di Persia itu ada nanti yang disebut dengan istilah Ahura Mazda atau dewa kebaikan. Kemudian ada juga dari mitos yang terkenal adalah Gilgamesh. Oke, saya rasa itu nanti materi yang lebih
luas lagi, bisa kalian baca di buku paket kita ya. Nah, tapi sebelum saya tutup pembelajaran ini, saya kasih tugas, coba kamu analisis apa saja pengaruh atau dampak peradaban kuno Mesopotamia terhadap kebudayaan masyarakat di dunia maupun Indonesia. Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan tetap semangat. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan Sir Alpen ya, melalui chat WA ataupun melalui Google Classroom yang sudah kita buka kemarin.